selamat berjumpa kembali mahasiswa aktif Universitas Terbuka Tuton tutorial ya, yang mana pada pertemuan ketujuh ini manajemen operasi ya di sesi 7 dengan tema manajemen rantai pasokan. Nah, apa saja akan kita pelajari pada pertemuan ketujuh ini? Tentu rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa aktif membuka rak ya di rancangan aktivitas tutorial apa saja akan kita pelajari, yang mana di sesi sebelumnya sudah kita download ya di mana ratnya. Nah, di sini beberapa cakupan ya yang akan mahasiswa pelajari, di mana manajemen rantai pasokan, kemudian juga ada outsourcing ya, dan sistem informasi operasional yang ramping. Kemudian tentu nanti ada diskusi tanya jawab ya di e-learning, dan buku Aryani 2017 manajemen operasi edisi ketiga ya dari Universitas Terbuka. Nah, pada pertemuan ke-7 ini rekan-rekan mahasiswa aktif Bapak Ibu ya, untuk selalu memperhatikan ya, yang mana di sana di e-learning ada prestasi kehadiran ya. Prestasi kehadiran di situ silakan diklik ya, dimana kontribusinya adalah 20%. Setelah prestasi kehadiran, kemudian ada evaluasi angket tutor. Nah, pada evaluasi angket tutor ini Bapak Ibu silakan untuk dikerjakan ya, disimak dengan baik-baik pertanyaan yang ada di evaluasi angket tutor. Nah, di sini silakan diisi ya, dijawab dengan sebaik mungkin ya, yang mana untuk mengevaluasi ya kinerja tutor pada kelas tutor yang Anda ikuti. Kemudian pada evaluasi tutor ini ya, silakan mengklik angket evaluasi tutor. Angket ini bersifat anonim ya, artinya tidak disebutkan nama kalian, yang mana tutor tidak akan mengetahui siapa kalian dan siapa namanya. Tentu bermanfaat bagi perbaikan layanan tutor, khususnya untuk perbaikan kinerja tutor untuk saat ini maupun ke depan ya. Silakan diisi dengan jujur, dengan baik, transparan, dan sesuai dengan kinerja tutor yang pada hakikatnya berjalan dari sesi 1 sampai sesi 7 kali ini hingga sesi berakhir. Baik, setelah evaluasi di e-learning itu ada diskusi ya. Nah, diskusi ini silakan dikerjakan ya, yang mana pertanyaan pada diskusi ya, di situ ada beberapa tahun yang lalu kondisi dilanda pandemi COVID-19 ya. Tidak hanya sektor kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap sektor ekonomi. Nah, untuk kondisi seperti ini, strategi rantai pasokan apa yang tepat untuk diterapkan pada perusahaan manufaktur di bidang alat kesehatan? Jelaskan setiap perusahaan berusaha untuk menerapkan sistem operasional yang ramping. Jelaskan penerapan sistem operasional yang ramping ya pada perusahaan layanan, serta bandingkan 10 elemen sistem operasional yang ramping. Nah, jadi Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa pada diskusi 7 ini silakan membuka modul ya, dimana di modul 8 ya, situ silakan buku panduannya dibuka ya, dan bandingkan ya ke 10 sistem elemen operasional yang ramping. Jadi di buku itu ada semua. Silakan dijawab dengan sebaik mungkin. Jangan lupa cantumkan sumber referensi serta originalitas jawaban saudara akan saya nilai dengan baik ya. Artinya tidak boleh mengcopy paste hasil jawaban temannya. Kemudian setelah diskusi ada tugas 3. Nah, tugas 3 ini Bapak Ibu silakan dibuka ya pertanyaan soalnya, yang mana pada tugas 3 ini ada 2 soal ya. Nah, soal pertama itu silakan dibaca ya, salah satu restoran ya cepat saji. Nah, sini mempunyai layanan pelanggan yang sedang rata-rata sebanyak 5 orang pelanggan. Kapasitas pelayanannya rata-rata setiap jam mempunyai 6 langganan atau pembeli. Jadi diminta hitunglah ya A, B, C sampai D ini silakan dijawab ya, yang mana rata-rata jumlah langganan antrian sebelum dilayani,
rata-rata jumlah layanan yang ada di restoran itu ya, baik yang menunggu maupun yang sedang dilayani, sampai ke D. Kemudian soal kedua, di sini dalam proyek pembangunan flow over ya, yang terdiri dari 8 aktivitas yang harus dilakukan seperti tabel berikut ini. Jadi ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, di mana tabel 1 aktivitas, tabel 2 aktivitas yang mendahului, tabel 3 waktu harinya. Nah, jadi diminta pertanyaannya adalah gambarkan networknya. Jadi Bapak Ibu untuk menjawabnya adalah diuraikan dan digambarkan networknya. Kemudian kedua, yang ke B, tentukan jalur kritisnya dan beberapa waktu penyelesaian proyek itu. Nah, ini ada semua ya di buku. Silakan dibuka buku panduannya, baca modul ya, terutama di buku panduan, buku cetaknya. Apabila belum memiliki buku, silakan membuka di perpustakaan online di RBP menggunakan wajan password masing-masing. Nah, kemudian setelah tugas 3 Bapak Ibu di e-learning ada kuis ya. Kuis silakan dikerja, dijawab dengan sebaik mungkin, yang mana tujuannya adalah sejauh mana untuk mengasah kemampuan saudara dapat memahami pada pertemuan ke-7 ini dengan tema manajemen rantai pasokan. Baik, itu saja Bapak Ibu, semoga dapat memperhatikan apa saja yang akan dipelajari pada INES 7 ini, terutama perhatikan tugas diskusi ya, dan ada evaluasi angka tutor. Jawablah dengan sebaik mungkin, dengan kejujuran, dan tentu dengan hati-hati, dan tidak boleh mengcopy paste hasil jawaban temannya. Deadline waktu tugas yaitu selama 2 minggu, sesi berjalan artinya selama 14 hari. Baik Bapak Ibu, selamat belajar, semoga mendapatkan nilai yang maksimal. Tentu apresiasi dari saya, selalu belajar, dan tentu kejujuran yang akan saya nilai dengan baik. Itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutor.